Hai, kembali lagi di channelnya Mike Canvas bersama Mike di sini. Di video kali ini saya ingin membahas 3 aplikasi yang sangat populer, 3 aplikasi animasi 2 dimensi. 3 aplikasi ini ada di kedua operation system platform Android dan iOS. Jadi buat kamu yang punya iPad ataupun tablet Android, sama-sama bisa mengakses aplikasi ini di store-nya kamu masing-masing. Ketiga aplikasi itu adalah FlipaClip, Animation Dash, dan juga tentu saja Rough Animator. Sebelum saya mulai membahas, mungkin ada di antara kamu yang mempertanyakan kenapa bahasnya FlipaClip, Animation Dash, dan Rough Animator, kenapa Kalipack nggak termasuk di dalam situ. Kenapa juga Procreate yang bisa bikin animasi nggak termasuk? Alasannya, yang pertama pasti karena Procreate dan Kalipack, walaupun kedua ini bagus, tapi mereka cuma ada di sistem operasi iOS, tidak ada di Android, masih eksklusif iOS. Jadi itu nggak masuk ya. Alasan yang kedua, ini menurut saya pribadi, kalau kita masukin Kalipack ke situ, nggak imbang. Karena Kalipack itu lengkap banget dan sudah pasti Kalipack menang. Jadi mereka beda kelas lah. Nah makanya kenapa saya mau membandingkan 3 ini, FlipaClip, Animation Dash, dan Rough Animator, karena mereka masih ada di kelas yang sama. Kenapa Procreate nggak termasuk? Procreate itu nggak murni aplikasi untuk membuat animasi 2 dimensi. Jadi dia utamanya adalah aplikasi painting, drawing, nggak khusus untuk bikin animasi. Nah ketiga ini, FlipaClip, Animation Dash, dan Rough Animator, khusus memang diciptakan fungsi utamanya adalah membuat animasi. Karena itu saya nggak masukin Procreate dan nggak masukin Clip Studio Paint juga, karena jadinya udah terlalu luas, nggak berimbang juga. Gitu. Nah, di antara ketiga ini, mana yang terbaik? Yuk kita bandingin. Di pertarungan ini saya akan nilai dari beberapa poin. Sambil berjalan saya akan ungkapkan siapa pemenang dari tiap-tiap poin itu. FlipaClip dan Animation Dash, saya nyebutnya sekarang Flipa dan Anim Dash aja ya biar nggak belibet nih lidah, adalah aplikasi freemium. Artinya keduanya bisa di-download dan diinstal, tapi basic versionnya aja. Kalau kita mau upgrade ke pro versionnya atau premium versionnya, itu kita bisa. Kita harus membayar. Basic versionnya atau free versionnya ini, itu fitur-fiturnya terbatas, tapi cukup bagus. Kita nggak bisa download aplikasi Rough Animator tanpa kita pay. Dia memang paid apps, bukannya bisa download dulu free, nggak begitu. Nah, karena itu nggak mungkin saya ngebandingin aplikasi berbayar Rough Animator dengan aplikasi gratis atau fitur gratis basic versionnya Anim Dash dan Flipa, nggak mungkin. Jadi di sini yang saya bandingkan adalah kalau Flipa dan Anim Dash itu kita ambil premiumnya lah, anggap kita ambil harga premiumnya, kita bandingkan dengan Rough Animator yang juga berbayar. Jadi anggap aja semuanya berbayar, gitu ya. Nah kalau Anim Dash itu menggunakan sistem berlangganan atau subscription, bisa per bulan, bisa per 4 bulan, dan bisa per tahun. Paling murahnya itu yang per tahun, yaitu 429.000 per tahun. Apa aja sih yang didapat dengan berlangganan full feature atau full versionnya Animation Dash? Ini dia. Sedangkan FlipaClip menggunakan one time purchase untuk mengunlock pro features-nya. Itu kalau kita unlock semuanya, fitur-fiturnya itu harganya 159.000. Tapi lucunya di FlipaClip ini kita bisa unlock fitur-fitur tertentu saja yang memang kita mau pakai gitu ya. Lebih murah tentunya. Kalau kita total semuanya tentu lebih murah, kita unlock langsung yang full version. Bukan unlock fitur-fitur tertentu gitu kayak nyicil gitu kan, tapi jatuhnya nanti jadi lebih mahal justru. Oh iya, jangan kaget, di basic versionnya atau free versionnya Anim Dash dan juga Flipa
itu ada iklan. Iklannya muncul ketika kita mau play animation atau macam-macam lah, random sih munculnya. Nah, sedangkan untuk rough animator itu harganya nggak berubah dari dulu sampai sekarang, belum berubah. Harganya cukup $5 saja. Itu one time purchase atau one time payment, sekali bayar untuk seterusnya, selama-lamanya, selama kita tidak kehilangan kita punya account ya. Nah, untuk kategori berbayar ini, pemenangnya menurut saya adalah Rough Animator. Paling murah untuk mengunlock seluruh fiturnya. Yang paling mahal itu AnimDesk, mahal banget, dan itu pun masih berlangganan per tahun, nggak dimiliki. Jadi pemenangnya Rough Animator, kedua Flippa, AnimDesk terakhir di kategori ini. Berikutnya kita akan bicara soal tool brush. Masuk ke masing-masing aplikasinya, namanya juga aplikasi animasi 2 dimensi ya. Fitur menggambar tentu jadi pertimbangan besar karena animasi 2 dimensi yang kita bicarakan ini kan animasi frame by frame animation ya. Jadi menggambar adalah salah satu kegiatan utama di aplikasi ini. Tentu fitur brush atau kelengkapan brush itu jadi pertimbangan yang besar, at least buat saya. Nah, kalau kita lihat ketiga aplikasi ini, yang koleksi brushnya paling lengkap adalah AnimDesk. Meskipun kita nggak langganan versi premium ya, pilihannya masih lebih banyak ketimbang Flippa ataupun Rough Animator. Di Flippa itu cuma ada 4 macam yang teman-teman lihat di screen nih. Yang paling pelit soal brush itu adalah Rough Animator. Nggak ada pilihan apapun, hanya satu macam brush. Tapi meskipun nggak banyak pilihan, di Rough Animator ini kita diberikan subtool atau properties untuk tool pen-nya ya, sehingga kita bisa atur-atur parameternya. Ada flow, ada spacing, ada smoothing. Itu semua tidak dimiliki kedua app lainnya. Dan juga kita bisa save customize brush di Rough Animator, bisa di save customize. Kedua lainnya juga nggak bisa untuk customize ini. Tapi untuk kategori ini menurut saya yang menang adalah Animation Desk. Sedangkan Flippa dan Rough Animator saya anggap seri lah, draw. Karena meskipun nggak ada pilihan 4 brush kayak Flippa, tapi Rough Animator punya parameter yang bisa diatur-atur, bisa customize brush juga. Ya, jadi mereka seri lah. Yang ketiga itu bicara soal line and shape. Ini adalah fitur yang sangat membantu, terutama ketika kita ingin membuat garis, lurus, lingkaran, oval, rectangle, dan lain sebagainya. Ini wajib ada, harus ada untuk mempermudah pekerjaan. Apalagi kita bekerja digital, kalau ini nggak bisa, buat apa? Di Rough Animator itu ada pilihannya, ada toolsnya, bisa diakses di dalam toolpen. Itu ada bagian subtoolnya, ada pilihannya. Nih lihat kayak gini. Sedangkan di Flippa Clip sistemnya itu pakai ruler. Kayak gini nih. Rulernya ada garis, ada lingkaran, dan juga ada rectangle. Bedanya dengan Rough Animator, kita bisa menggunakan pilihan pen. Meskipun nggak banyak pilihannya untuk diaplikasikan di garisnya. Dan juga ketika kita dalam mode penggaris ini aktif ya, maka goresannya kita itu akan snap lurus kemanapun kita menggoreskan ke dalam kanvas sesuai arah penggarisnya. Sedangkan di Animation Desk, untuk membuat line kita bisa dapatkan di versi gratisnya, tapi untuk shape harus unlock versi premiumnya ya. Tapi anggap bisa lah, agak pelit nih AnimDesk. Jadi juaranya di kategori ini menurut saya pemenangnya Flippa, disusul Rough Animator dan AnimDesk paling terakhir. Flippa menang. Yang keempat bicara tentang multi gesture. Buat saya sih ini penting. Contohnya kayak tab 2 untuk undo. Apalagi saya di iOS itu udah kayak jadi kebiasaan. Karena hampir semua aplikasi menggambar itu tab 2 jari itu undo. Nah, masalahnya di antara ketiga aplikasi ini yang bisa tap 2 jari untuk undo itu hanya Rough Animator dan Flippa. Animation Desk nggak bisa. Animation Desk sampai video ini dibuat belum ada fitur ini. Kita bisa klik tombol undo yang ada terdapat di sebelah kiri di bagian tool. Mungkin dengan update-update berikutnya Animation Desk bisa nambahin fitur ini ya. Jadi untuk kategori ini Rough Animator dan Flippa seri lah. Sedangkan Animation Desk kalah.
Yang kelima, bahas tentang layers. Teman-teman jangan berharap terlalu banyak fitur layer di dalam ketiga aplikasi ini. Jangan minta ada blending modes gitu ya, ada multiply, ada overlay, ada nggak ada. Di Animation Desk, pilihan menu layernya hanya ada rename, clear frame, opacity, dan delete layer. Di Flippa hanya ada lock, copy, and delete. Oh my god. Dan lagi pula Animdesk itu kalau yang basic versionnya itu cuma bisa bikin 3 layer plus 1 background. Tapi di versi Pro atau Premiumnya juga cuma bisa bikin 8 layer versi Pro-nya. Hal yang sama di Flippa, versi free-nya hanya bisa bikin 3 layer, versi Premiumnya hanya 10 layer. Terbatas banget. Di Flippa kita bisa unlock khusus fitur layer ini ya, nambahin layer gitu ya, dengan harga yang sangat murah. Tapi menurut saya sih kalau di Flippa itu seperti yang tadi saya udah bilang, mending langsung unlock 160.000 dapat semua kelengkapan fiturnya kalau kamu mau pakai Flippa. Nah, di Rough Animator layernya bisa unlimited dalam tanda kutip. Unlimited tergantung kemampuan device kamu tentunya. Tapi di Rough Animator ada pilihan duplicate layer timing to blank drawing. Nah, ini berguna buat create layer baru untuk coloring. Jadi di timeline itu si layer barunya itu udah mengikuti frame yang mungkin inkingnya atau line artnya, itu kita nggak usah geser-geser lagi, udah langsung yang sama value frame-nya. Ini berguna buat create layer baru untuk coloring, nggak yang harus match dengan layer inkingnya misalnya. Selain itu juga bisa merge layer juga. Jadi sedikit lebih advance daripada kedua app tandingannya. Selain itu saya menemukan hal menarik tentang background di Rough Animator. Background itu kan misalnya kita masukin gambar yang sudah ada di salah satu layer. Kemunculannya berapa frame itu bisa kita atur dengan mudah di timeline. Lain lagi di Animdesk, ada layer paling bawah yang disebut dengan background. Khusus background rupanya. Ketika kita masukin gambar atau kita gambar di layer itu, maka gambarnya akan muncul otomatis di sepanjang sequence. Misalnya sequence-nya 24 frame, maka akan langsung otomatis ada di 24 frame. Lain lagi halnya di Flippa. Kalau kita menggambar di layer 1 atau layer paling bawah, nggak otomatis muncul di seluruh frame atau sepanjang sequence. Dan nggak ada pengaturan timeline yang bisa kita geser-geser tuh mau munculin di frame mana aja. Tapi adanya di menu project setting background. Maka akan muncul otomatis di semua frame yang sudah ada maupun frame yang akan di-create. Kalau saya sih merasa Rough Animator itu ngasih kebebasan dan kendali sih ke kita ya. Kita mau backgroundnya di frame mana aja gitu ya, nggak harus muncul, nggak bisa dihapus, nggak bisa di-hide gitu. Jadi saya merasa Rough Animator lebih ngasih kebebasan buat kita kreatornya. Pengaturan layer di timeline jauh lebih baik di Rough Animator daripada kedua pesaingnya. Untuk itu di ronde ini yang menang lagi-lagi Rough Animator. Bicara tentang onion skin. Onion skin itu penting banget buat kamu yang suka bikin animasi 2 dimensi, tentu udah tahu istilah onion skin itu apa. Menurut saya ini krusial banget fitur ini di aplikasi membuat animasi 2 dimensi frame by frame ya. Karena pengaturan onion skin seperti merubah warna frame before dan after itu tuh keharusan. Kalau nggak bingung kita lihatnya kayak numpuk semua gambarnya. Kita nggak tahu ini frame yang sebelumnya, ini frame yang sesudahnya gitu ya. Di Rough Animator itu udah ada karena ya semua fitur ke-unlock karena kita kan beli. Tapi sejak versi 1.8.8 di Rough Animator itu onion skin-nya udah bisa dibagi menjadi 4 tingkatan. 4 frame sebelum dan 4 frame sesudah. Nah, di Flippa bisa 5 tingkatan. Di Animdesk onion skin settingnya sama, harus pro version juga kalau kita mau mengatur onion skin-nya berwarna. Di app ini disebutnya color coded. Tidak ada pilihan berapa tingkatan atau pengaturan opacity segala. Warnanya pun di set hijau dan merah untuk before dan after frame. Jadi tingkatannya hanya 2 frame sebelum dan 2 frame sesudah. Jadi di sini pemenangnya adalah Flippa karena bisa 5 frame sebelum dan 5 frame sesudah. Disusul ketat sama Rough Animator dan paling ujung jauh Animdesk.
Coloring tool. Dari ketiga ini, menu colornya semua bisa create custom palette. Di Flippa custom palette-nya bisa unlimited, tapi preset hanya 5 warna. Sedangkan di Animdesk, satu preset custom palette bisa 24 warna. Tapi untuk nambah palette warna baru harus versi Pro. Di Rough Animator, save color-nya hanya 9. Tapi di kategori ini bukan hanya lihat menu warnanya bisa custom palette atau enggak, tapi juga pen bucket tool-nya berguna atau tidak. Di Animdesk dan di Flippa, pengaturan pen bucket-nya hanya ada threshold, berguna untuk pewarnaan jadi solid tanpa sisa titik-titik putih di ujung line art. Sedangkan di Rough Animator, pen bucket-nya ada pengaturan tolerance. Ada tolerance, guys. Ada fill expand istilahnya di Rough Animator. Semacam threshold juga kalau di kedua app lawannya. Belum lagi di Rough Animator bisa sample this and above. Itu untuk menggunakan layer lain atau layer inking sebagai reference. Jadi bisa mewarna di layer lain selain layer inking ya atau layer line art gitu ya. Tapi mengikuti objek yang sudah kita gambar di layer line art. Enak ini. Ini nggak bisa dilakukan di Flippa dan di Animation Desk. Di Flippa dan Animdesk itu cuma bisa pakai pen bucket di layer yang sama dengan line art. Ribet. Jadi pemenangnya soal coloring Rough Animator. Import video dan audio. Wow, ini Animdesk hanya bisa import image aja, belum bisa import audio atau video. Mungkin update-update berikutnya Animdesk perlu masukin fitur ini. Flippa bisa import video. Dan untuk audio, di Flippa ini saya cukup kagum ya dengan fitur editing multi-track audionya. Meskipun nggak lengkap, hanya trim dan nggak bisa dikasih efek gitu ya, kasih delay lah, reverb lah, nggak bisa begitu-begitu. Tapi bisa rekam langsung dialognya. Ada audio library juga yang bisa diakses ya. Bayar, tentunya bayar. Atau masukin musik dari personal library-nya kita. Bisa kita masukin musik kita sendiri. Rough Animator bisa import audio dan video file. Hanya saja tidak ada editor sederhana macam Flippa. Jadi untuk yang ini Flippa menang. Nah, hasilnya Rough Animator dan Flippa dapat poin sama-sama 4. Dan Animdesk 2. Jadi hasilnya seri nih kalau dari segi poin ya. Tinggal selera aja. Animdesk lebih didesain untuk orang membuat animasi iseng-iseng, casual. Sedangkan Rough Animator dan Flippa sedikit lebih advance dari Animdesk. Kesimpulan saya, sebetulnya ketiga aplikasi ini sama-sama bagus. Sama-sama bisa menghasilkan animasi yang luwes dan berkualitas. Tiap app mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Tapi yang saya bahas di sini itu pendapat saya, penilaian saya sendiri berdasarkan fitur-fiturnya yang memang saya perlukan atau enggak gitu. Bisa jadi menurut kamu berbeda. Kamu bisa tulis di komen di bawah ya. At the end of the day, kamu pasti stick cuman satu aplikasi. Nggak mungkin pakai terlalu banyak aplikasi juga. Yang memang udah cocok banget sama kita, cocok dengan workflow-nya kita, selera kita, apa yang kita perluin gitu ya. Yang pasti cocok di kantongnya kita. Apapun app-nya, yang penting semangat berkarya. Sampai di sini dulu videonya. Kalau suka video ini, kasih like dan juga subscribe supaya saya tetap semangat bikin konten-konten seperti ini. See you in the next video. Bye.